Peserta didik pakai BM Mulia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu bahwa flora dan fauna Indonesia itu sangat banyak di Indonesia dan memiliki keanekaragaman yang banyak sekali. Hal ini menguntungkan Indonesia ya dari segi flora dan faunanya. Nah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa keanekaragaman flora di Indonesia itu diantaranya ada Rafflesia arnoldi, di mana bunga terbesar di dunia yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Yang kedua adalah tumbuhan kantong semar yang unik dengan perangkapnya yang berbentuk kantong. Begitu juga ada anggrek yang di Indonesia merupakan surga bagi para pecinta anggrek dengan ratusan jenis anggrek yang beragam. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora yang begitu unik dan di luar pun juga tidak ada daerah di luar dari negara Indonesia. Selanjutnya adalah keanekaragaman fauna di Indonesia. Di antaranya adalah orangutan, kera besar yang hidup di hutan hujan Indonesia dan terancam punah karena perusakan habitat alam. Yang kedua adalah adanya komodo, hewan reptil raksasa yang hanya ada di Pulau Komodo. Dan juga ada namanya burung cendrawasih, di mana burung cendrawasih yang mempesona dengan bulu-bulunya yang indah dan beragam dalam bentuk dan warna yang sangat indah. Ini juga memperjelas kepada kita bahwa begitu indahnya keanekaragaman fauna, hewan, binatang dengan berbagai macam jenis yang ada di Indonesia. Lalu habitat flora di Indonesia yang pertama di hutan hujan tropis, di mana salah satu habitat utama bagi flora Indonesia yang kaya akan spesies tumbuhannya. Lalu ada padang rumput, di mana di padang rumput yang luas menjadi rumah bagi sejumlah flora yang tahan terhadap iklim dan kondisi tanah yang kering. Lalu yang ketiga adalah pantai, di mana flora pantai yang dapat tumbuh di lingkungan yang keras dan terpapar oleh air asin dan angin laut. Lalu yang selanjutnya adalah upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia. Tapi sebelum itu kita membahas tentang habitat fauna. Nah, kalau di habitat fauna, kalau tadi kita membahas tentang habitat flora, yang ini habitat fauna di mana di hutan hujan tropis habitat utama ya bagi beragam fauna seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan elang Jawa. Lalu ada di laut keanekaragaman fauna di laut seperti ikan bandut ya, penyu hijau dan hiu paus. Di daerah pegunungan juga fauna memiliki keanekaragaman Indonesia yang menjadi tempat tinggal bagi spesies endemik seperti orangutan dan burung edelweiss ya. Baru selanjutnya adalah ancaman terhadap flora dan fauna Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa hal yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman flora dan fauna yang ada di daerah kita, khususnya wilayah Indonesia, yaitu perusakan habitat, di mana perambahan hutan dan kegiatan pertanian yang merusak habitat alami flora dan fauna. Lalu yang kedua adalah perdagangan ilegal. Nah, perdagangan ilegal flora dan fauna yang mengancam keberlanjutan spesies ini sudah banyak sekali kita mendengar beritanya. Baru pencemaran lingkungan. Pencemaran air dan udara yang berdampak negatif pada flora dan fauna di Indonesia. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah perubahan iklim, di mana iklim global yang mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di ekosistemnya. Nah, hal-hal ini sudah sering kita mendengar informasinya di berita-berita yang viral bahwa banyak sekali ancaman terhadap flora dan fauna, khususnya di wilayah kita sendiri. Lalu apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi tersebut? Yaitu dengan konservasi flora dan fauna. Yang pertama, penegakan hukum pastinya.
dengan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah perburuan liar dan perdagangan ilegal flora dan fauna. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan konservasi flora dan fauna. Lalu yang terakhir adalah pengembangan taman nasional. Mengembangkan taman nasional dan kawasan konservasi untuk melindungi flora dan fauna. Kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang begitu luar biasa yang harus kita selalu jaga. Habitat alami di Indonesia seringkali terancam dan memerlukan upaya konservasi yang lebih besar. Ini peran pemerintah dan juga peran kita sebagai masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sama bersama pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman terhadap flora dan fauna Indonesia meliputi perusakan habitat, perdagangan ilegal, dan perubahan iklim. Lalu upaya konservasi meliputi penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pengembangan taman nasional. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi flora dan fauna di Indonesia untuk generasi mendatang. Ini menjadi peran penting terutama para generasi muda kita semua bahwa menjaga flora dan fauna kita berarti menjaga juga kondisi Indonesia. Kita tahu bahwa berbagai macam masalah yang berdampak pada terancamnya keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia ini menjadi PR bagi kita semua dan agar kita lebih berpikir lagi di saat melakukan sesuatu yang bisa merugikan lingkungan kita dan berdampak pada ancaman terhadap flora dan fauna. Terima kasih, kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya.